Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang tengah menanjak karirnya. Tapi istrinya sering mengomel karena merasa sudah tidak diperhatikan karena kesibukan si pemuda itu. Bahkan orang tuanya sendiri pun sudah diabaikan. Kesibukan pekerjaan membuatnya kehilangan waktu untuk keluarga, teman-teman, bahkan saat merenung bagi dirinya sendiri. Hingga pada suatu hari, si pemuda mendatangi salah satu seorang petinggi perusahaan di rumahnya karena merasa hidupnya sedang bermasalah. Sampai di rumahnya, dia sempat terpukau saat melewati taman yang tertata rapi dan begitu indah. "Halo anak muda, tunggu di dalam ya. Masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan," seru si tuan rumah. Bukannya masuk, si pemuda menghampiri dan bertanya, "Maaf Pak, bagaimana Bapak bisa merawat taman yang begitu indah sambil tetap bekerja dan bisa membuat keputusan-keputusan hebat di perusahaan kita?" Tanpa mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang sedang dikerjakan si bapak itu, ia menjawab dengan ramah, "Anak muda, mau lihat keindahan yang lain? Kamu boleh keliling rumah ini, tetapi sambil berkeliling, bawalah mangkok susu ini dan jangan sampai tumpah. Setelah itu, kembalilah kemari." Dengan sedikit heran namun senang hati diikutinya perintah itu. Tak lama kemudian dia kembali dengan lega karena mangkok susunya tidak tumpah sedikit pun. Si bapak bertanya, "Hai anak muda, kamu sudah lihat koleksi tanaman hiasku?" Sambil tersipu malu, si pemuda hanya menjawab, "Maaf Pak, saya belum melihat apapun karena konsentrasi saya pada mangkok susu ini." "Baiklah, saya akan pergi melihatnya." Saat kembali dari mengelilingi rumah, dengan nada gembira dan kagum, dia berkata, "Rumah Bapak sungguh indah sekali, asri dan nyaman." Tanpa diminta, dia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Si bapak mendengar sambil tersenyum puas, tapi matanya melirik ke susu di dalam mangkok yang hampir habis. Si bapak mendengar sambil tersenyum puas, sambil mata tuanya melirik ke susu di dalam mangkok yang hampir habis. Menyadari lirikan si bapak ke arah mangkoknya, si pemuda berkata, "Maaf Pak, keasikan menikmati indahnya rumah Bapak, susunya jadi tumpah semua Pak." Anak muda, apa yang kita pelajari hari ini? Jika susu di mangkok itu utuh, maka rumahku yang indah tidak tampak olehmu. Jika rumahku terlihat indah di matamu, maka susunya tumpah semua. Sama seperti kehidupan, semuanya harus seimbang. Seimbang menjaga agar susu tidak tumpah sekaligus dan rumah ini jadi tampak indah di matamu. Seimbang membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Semua kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana membagi dan memanfaatkannya. Jika kita mampu menyeimbangkan dengan bijak, maka pasti kehidupan kita akan harmonis. Sahabatku, Tuhan menghadirkan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan, tapi untuk menikmati karya Tuhan. Tuhan telah memberikan kita waktu di dunia ini benar-benar untuk menikmati anugerah-Nya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Butuh pengorbanan, perjuangan, dan pembelajaran terus-menerus. Dan yang pasti, untuk menjaga supaya tetap bisa hidup seimbang dan harmonis, ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan urusan 1 atau 2 bulan,
bukan masalah 3, 4, 5 tahun atau 10 tahun, tetapi kita membutuhkannya seumur hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan berikan padaku di dunia ini. Terima kasih karena Tuhan menghadirkan keluarga, teman-teman, dan orang baik di sekelilingku, sehingga aku bisa menikmati hidup ini. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.